Selamat pagi pada Bapak Ibu sekalian, teman sejawat yang juga ada. Terima kasih sekali ya Siloam Hospital yang sudah, terutama RSU Gedung B yang sudah memfasilitasi acara kita hari ini. Acara ini dibuat untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia ya. Jadi kita memperingati Hari Ginjal Sedunia setiap bulan Maret pada minggu kedua hari Kamis. Di mana tema tahun ini kita mengajak teman-teman yang mengalami penyandang gagal ginjal agar dapat hidup dengan berkualitas ya. Jadi meskipun kita memiliki penyakit ginjal, apalagi penyakit ginjal kronik, kita tidak kehilangan kualitas hidup yang baik. Kita harapkan pasien-pasien yang merupakan penyandang gagal ginjal kronik dapat hidup berkualitas. Salah satunya dengan asupan nutrisi yang baik. Nah, benar seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Ayu, ada banyak pasien yang mungkin masih mispersepsi bagaimana cara makan sehari-hari yang baik, terutama untuk pasien yang pre-dialisis ataupun pasien yang sudah dialisis. Mudah-mudahan dengan acara kita pada hari ini, teman-teman bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan terapi nutrisi yang lebih baik untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik. Oke, kita mulai saja. Mungkin pendahuluan saja. Nah, manusia mempunyai dua buah ginjal, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, letaknya ada di mana? Ada di sekitar pinggang ya, kira-kira ada di sekitar pinggang di bagian perut bagian belakang ya. Kalau kita lihat ini gambarnya ada kanan dan ada kiri. Yang kanan sedikit lebih pendek karena berada di bawah hati ya. Oke, fungsinya apa sih ginjal itu? Ginjal kita kerjanya sehari-hari itu membuat kencing. Dalam proses membuat kencing itu banyak sekali proses yang terjadi ya, seperti penyerapan racun ya, mengatur keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan basa. Nah, dalam suatu proses pembuatan kencing itu proses-proses itu terjadi ya. Jadi fungsi utama ginjal adalah membuat kencing. Kita bisa mengetahui apakah ginjal kita oke atau enggak, salah satunya dengan melihat hasil produksinya yaitu kencing. Dalam waktu sehari sekitar 180 liter darah yang difiltrasi di ginjal, artinya yang disaring di ginjal. Dan dari 180 liter darah ini yang keluar menjadi kencing itu hanya sekitar 1,5 liter ya. Kalau orang normal itu kan kencingnya sekitar 1,5 liter. Kita lihat betapa luar biasa kerjanya ginjal ini. Dari 180 liter keluarnya hanya 1,5 liter. Berarti ada proses yang sangat banyak dan sangat kompleks yang terjadi di sepanjang perjalanannya sampai akhirnya keluar sebagai kencing ya, di mana di dalam kencing itu nanti akan terkandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi untuk dibuang ya, termasuk zat-zat hasil metabolisme, sampah-sampah sisa hasil metabolisme yang harus dibuang. Nah, jadi apa sih fungsi ginjal itu? Fungsi ginjalnya tadi ya, mengatur keseimbangan cairan tubuh ya. Salah satunya dia kalau cairannya berlebihan akan dibuang dalam bentuk kencing. Kemudian membersihkan sisa sampah dan racun dari darah. Kemudian ginjal juga bisa menghasilkan hormon yang mengatur tekanan darah. Kemudian ginjal juga berfungsi untuk mengaktifasi vitamin D, supaya vitamin D-nya bisa menjadi bentuk aktif sehingga dapat dipakai untuk menjaga kesehatan tulang. Ginjal juga berfungsi untuk melepaskan hormon yang berfungsi untuk membantu produksi sel darah merah, sehingga pasien-pasien yang fungsi ginjalnya turun bisa mengalami penurunan produksi sel darah merah atau yang kita kenal dengan Hb rendah atau anemia ya. Kemudian ginjal juga membantu menjaga keseimbangan mineral di dalam darah ya, menjaga keseimbangan sodium atau garam, fosfat dan potasium atau kalium ya. Jadi banyak sekali nih kerja ginjal ya, seperti kita lihat ini. Saya yakin Tuhan memahami bahwa kerja ginjal ini banyak, makanya dikasih dua. Kalau satunya nggak bisa bekerja, satu aja bisa mengkompensasi kebutuhan tubuh kita. Nah, ini sama ya, fungsinya kalau dibagi sebagian besar menjaga stabilitas lingkungan internal di dalam badan,
fungsi menghasilkan hormon dan fungsi untuk metabolik. Nah, kalau terjadi gangguan pada ginjal, maka akan terjadi gangguan pada fungsi-fungsi yang disebutkan tadi. Misalnya, kalau misalnya dia terjadi gangguan pada pengaturan cairan, pasiennya akan kelebihan cairan, ya, akan kelebihan cairan, bisa dalam bentuk sesak atau bengkak, ya. Kemudian bisa juga terjadi penumpukan sampah-sampah metabolik, urium, kreatinin, kalium, ya. Kemudian perubahan pada fungsi hormonnya sehingga mengakibatkan bisa gangguan pada pembentukan sel darah merah atau anemia. Kemudian bisa juga mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan tulang atau keseimbangan kalsium dan fosfat, ya. Oke, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa fungsi ginjal itu banyak, bagaimana sih caranya kita menjaga supaya ginjal kita itu sehat? Yang paling penting adalah olahraga teratur dan menjaga supaya berat badan kita itu ideal. Kemudian jalani diet yang seimbang, ya, ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dan mineral. Kalau merokok, berhentilah merokok karena ada penelitian yang menghubungkan antara konsumsi rokok dengan penurunan fungsi ginjal. Ya, jadi pasien-pasien yang merokok mempunyai risiko terjadi penurunan fungsi ginjal. Kalau mengkonsumsi alkohol dibatasi, tidak boleh berlebihan. Kemudian cukup minum, ini penting sekali ya, cukup minum sehingga status hidrasi baik, ya. Jadi jangan lupa minum, apalagi misalnya kalau kerja kita lebih banyak berkeringat, ya. Normalnya kan minumnya 2 sampai 2,5 liter, tapi ini bisa lebih banyak kalau misalnya kita bekerja lebih banyak atau berkeringat lebih banyak. Kemudian monitor kadar kolesterol. Check up rutin untuk mengetahui apakah ada gangguan pada fungsi ginjal atau tidak, karena gangguan pada fungsi ginjal yang fase awal tidak memberikan keluhan apa-apa kepada pasien. Biasanya ditemukan dengan pemeriksaan check up rutin. Kemudian, kenali faktor risiko dalam keluarga. Apakah dalam keluarga ada faktor-faktor yang bisa berhubungan dengan gangguan fungsi ginjal. Nanti di belakang akan kita lihat apa aja sih faktor risikonya, ya. Nah, ini dia prinsip gizi seimbang. Ini berlaku untuk orang sehat, ya. Gimana caranya kita menjaga pola hidup aktif dan berolahraga, ya, bertujuan supaya metabolisme kita juga baik, harus aktif, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan beraneka ragam supaya bisa mendapatkan asupan yang lengkap, baik protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian menjaga berat badan ideal supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit metabolik, ya, seperti diabetes, hipertensi, ya. Kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tujuannya apa? Kalau kita bersih, kita sehat, kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit infeksi, ya, dengan menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Ini adalah 4 pilar utama untuk prinsip gizi seimbang. Nah, sekarang kita masuk pada apa yang disebut sebagai gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik itu artinya fungsi ginjalnya berkurang atau terjadi kerusakan pada ginjal. Nah, fungsi ginjal itu bisa kita ketahui dengan cara apa? Dengan cara pemeriksaan, yaitu pemeriksaan laju filtrasi glomerulus atau EGFR. Kalau Bapak Ibu ke rumah sakit, ada diperiksakan darah, nanti ada hasilnya urium kreatinin, dari sana itu akan bisa dilakukan penghitungan untuk mengestimasi berapa kemampuan filtrasi glomerulus. Nah, itu dinyatakan dalam bentuk GFR. Kalau GFR-nya turun di bawah 60%, selama 3 bulan atau lebih, dengan atau tanpa kerusakan ginjal, itu sudah kita sebut sebagai gagal ginjal kronik. Atau misalnya dalam waktu 3 bulan atau lebih tidak ada, misalnya GFR-nya bagus, tidak ada masalah, tetapi ditemukan ada kerusakan ginjal yang bisa diketahui dengan adanya kelainan pada patologis. Jadi misalnya dilakukan biopsi pada ginjal, ditemukan ada kelainan patologis, meskipun GFR-nya masih bagus, itu juga termasuk dalam gagal ginjal kronik. Atau bisa kita temukan penanda kerusakan ginjal, yaitu misalnya ada proteinuri atau albuminuri. Jadi hati-hati pada Bapak Ibu yang penyandang diabetes atau hipertensi, kalau misalnya kreatininnya masih bagus, ya,
GFR-nya masih bagus, mintalah pada dokter yang merawat Bapak Ibu untuk mengevaluasi apakah dalam pemeriksaan air seninya, pemeriksaan urinnya ada ditemukan albuminuri atau tidak. Ya, jika ada albuminuri yang persisten, yang berlangsung terus lebih dari 3 bulan, meskipun GFR-nya masih bagus, udah harus hati-hati karena Bapak dan Ibu sudah mengarah ke gagal ginjal kronik. Ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa gagal ginjal kronik itu sudah seperti yang berat, dalam kondisi yang berat, tetapi sedapat mungkin kita temukan gagal ginjal kronik itu kalau bisa dalam fase yang paling ringan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan untuk mengurangi progresivitas penurunan fungsi ginjal ya. Karena kalau gagal ginjal kronik kan sudah tidak bisa normal lagi ya, beda dengan gagal ginjal akut. Kalau gagal ginjal kronik itu yang harus kita lakukan adalah melakukan kontrol supaya progresivitas penurunan fungsi ginjalnya tidak cepat dan melakukan kontrol terhadap komplikasi akibat dari penurunan fungsi ginjal tersebut ya. Oke, apa aja sih faktor resiko penyakit ginjal kronik itu? Yang paling besar penyebabnya adalah diabetes, ya, tekanan darah tinggi, ya, terus penyakit jantung, kemudian ada riwayat sakit gagal ginjal pada pasien dan obesitas. Yang lain-lain yang bisa menjadi faktor resiko usia tua, meskipun tidak semua pasien usia tua itu akan jadi gagal ginjal ya. Kemudian riwayat lahir berat badan rendah, kemudian penggunaan obat-obat NSAID ya. Obat-obat NSAID ini adalah obat-obat obat-obat penahan sakit ya, obat-obat nyeri ya, obat-obat asam urat biasanya ya, kalau digunakan dalam waktu yang lama hati-hati bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Kemudian adanya penyakit autoimun atau lupus juga faktor resiko untuk menyebabkan penyakit ginjal kronik ya. Kemudian ada infeksi kronik di saluran kemih ya, harus hati-hati juga. Infeksi yang kronik lama kelamaan juga bisa mengakibatkan gagal ginjal kronik. Kemudian ada batu juga bisa menyebabkan gagal ginjal kronik. Mungkin di notes ya, kalau batu itu akan cenderung berulang, sehingga Bapak Ibu yang punya riwayat batu di ginjalnya setelah dilakukan operasi misalnya, harus hati-hati, jangan sudah selesai operasi dianggapnya sudah selesai, tetapi harus dilakukan evaluasi berkala. Apakah batunya tetap baik, tidak ada masalah, atau ada muncul lagi batunya, sehingga kalau misalnya ada batu lagi bisa segera diatasi sebelum menyebabkan penurunan fungsi ginjal ya. Nah, ini sama sih seperti yang tadi ya, faktor-faktor resikonya apa aja. Nah, penyebabnya kalau kita lihat gagal ginjal kronik itu di ruang HD kita paling banyak disebabkan karena diabetes, lalu hipertensi ya. Tren ini bergeser sih. Waktu dulu saya masih sekolah sekitar berapa ya? 20 tahun yang lalu saya masih di sekolah kedokteran, penyebab utama gagal ginjal kronik di Indonesia itu masih penyakit infeksi dan batu. Tapi 20 tahun belakangan ini penyebabnya bergeser menjadi diabetes dan hipertensi karena angka kejadian diabetes dan hipertensi juga itu semakin meningkat seiring dengan gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat dan tidak seimbang di masyarakat kita pada masa ini ya, sehingga penting banget nih untuk nutrisi, untuk kita evaluasi, untuk kita lihat. Karena tadi kalau misalnya seseorang jatuh dalam keadaan diabetes mellitus ya, jatuh dalam keadaan sakit gula, pasien tersebut sangat berisiko untuk mengalami gagal ginjal kronik. Nah, ada berapa stadium sih gagal ginjal kronik itu? Dibagi stadium 1, 2, 3, 3-nya dibagi A dan B, kemudian stadium 4 dan stadium 5. Pasien-pasien yang menjalani cuci darah itu adalah umumnya pasien yang berada di stadium 5. Ya. Nah, bagaimana sih gejalanya gangguan ginjal?
Seperti tadi yang saya sebutkan, pada fase awal kebanyakan tidak ada gejala, sehingga kita perlu deteksi dini. Deteksi dininya bagaimana? Dengan cara melakukan medical check-up rutin. Apalagi kalau Bapak Ibu mempunyai faktor-faktor risiko seperti yang disebutkan tadi. Kalau ada faktor risiko seperti yang disebutkan tadi, harus dilakukan deteksi dini untuk mengetahui apakah saya sudah mengalami gangguan fungsi ginjal atau tidak. Seiring dengan penurunan fungsi ginjal, bisa aja ada gejala lemas, susah kencing, atau sakit pada saat kencing, urinnya berbusa, atau urinnya berwarna kemerahan, atau bisa aja ada bengkak pada mata, ada bengkak pada wajah, pada kaki, atau pada perut. Nah, bisa juga terjadi uremia. Uremia itu apa? Penumpukan racun di dalam darah. Nah, kalau ada uremia bisa menimbulkan gejala di perut, bisa mual, muntah atau diare ya. Kemudian bisa juga sesak napas, bisa bengkak, bisa dadanya sakit, bisa juga kakinya sakit ya. Pegel-pegel ya, berkedut atau kejang ya. Pada kondisi yang berat bisa kejang. Di kulit bisa gatal-gatal, gampang memar. Kalau misalnya kena sedikit aja gampang memar ya. Kemudian bisa ada uremic frost namanya itu ya, ujung-ujung jarinya ya. Kemudian bisa juga nyeri-nyeri tulangnya, nyeri-nyeri sendinya, itu karena gejala dari uremia, dari penumpukan racun ginjal yang tidak bisa dikeluarkan ya, sehingga menumpuk di darah. Pada tahap lanjut, pada pasien-pasien tahap lanjut, misalnya pasien-pasien yang berada di stadium 5, bisa terjadi disfungsi dari sel pembekuan darahnya, sel keping pembekuan darahnya, sehingga akibatnya pasien gampang memar. Kemudian tekanan darahnya bisa tinggi akibat dari penurunan fungsi ginjal. Seperti tadi kita tahu di depan bahwa fungsi ginjal itu adalah menghasilkan hormon untuk pengaturan tekanan darah. Kalau fungsi ginjalnya makin turun, hormonnya tidak bisa maksimal, akibatnya tekanan darahnya susah dikendalikan. Atau misalnya karena kebanyakan cairan mengakibatkan tekanan darah juga menjadi naik. Kemudian bisa juga terjadi gangguan kesadaran ya, pasiennya tidak sadar. Kemudian bisa terjadi neuropati, kakinya kebas-kebas, tidak berasa, anemia, dan hiperkalemi serta asidosis metabolik. Nah, apa yang harus dilakukan untuk hidup sehat dengan gagal ginjal? Kalau kita sudah mengalami gagal ginjal kronik, apa yang harus dilakukan untuk menjaga supaya penurunan fungsi ginjal kita itu tidak cepat ya? Ya, yang paling penting adalah mengkontrol faktor resiko. Kalau kita mempunyai hipertensi, kita jaga tekanan darah. Kita mempunyai diabetes, kita jaga kadar gula darah. Kemudian kurangi asupan garam, karena ginjal sama garam itu musuhan, nggak boleh terlalu banyak. Nanti kita lihat ya di belakang berapa banyak yang diizinkan. Kemudian hindari penggunaan NSAID atau obat-obat penahan nyeri. Konsumsi protein dalam jumlah yang moderat, tidak boleh berlebihan, diutamakan protein hewani. Kemudian untuk mencegah infeksi, kalau bisa disarankan melakukan vaksin flu per tahun. Karena pasien-pasien dengan gagal ginjal itu berada pada kondisi di mana sistem imunnya kurang baik ya, sehingga harus dijaga supaya jangan sampai sakit gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang gimana tata laksana nutrisinya? Tadi kita sudah ngomong-ngomong kan, untuk menjaga ginjal itu salah satunya harus jaga berat badan ideal, gizi seimbang. Nah, gimana nih? Pada pasien dengan penyakit ginjal, dengan gagal ginjal kronik, kebutuhan nutrisinya berubah. Tentu saja tidak akan sama dengan dengan populasi normal ya. Karena apa? Karena pada pasien dengan gagal ginjal kronik, kita harus sesuaikan kebutuhan nutrisi tersebut dengan perubahan metabolik yang terjadi pada pasien ya. Nah, pada pasien gagal ginjal kronik kita harus tetap menjamin supaya nutrisinya yang tetap baik ya. Karena nutrisi yang baik akan memberikan energi untuk melakukan tugas harian, termasuk mencegah infeksi, menjaga otot-otot supaya jangan sampai mengecil ya. Karena coba Bapak Ibu yang mengalami gagal ginjal kronik sekarang masing-masing melihat ototnya gimana, otot
kaki, otot tangan. Apakah otot kaki dan otot tangannya masih ada atau tidak? Kalau otot kaki dan otot tangannya tidak ada, itu berarti salah satu tanda bahwa Bapak dan Ibu mengalami gangguan nutrisi, ya, kekurangan nutrisi. Nah, adanya otot kaki dan otot tangan ini berhubungan dengan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik, kita harus menjamin nutrisinya supaya jangan sampai terjadi pengecilan massa otot, ya. Kemudian membantu menjaga berat badan yang sehat, ya. Dalam hal ini pasien jangan sampai juga overnutrisi, mentang-mentang dibilangin sama dokter harus makan yang banyak, makannya kebanyakan, akibatnya malah jadi berat badannya mencegah penyakit ginjalnya menjadi lebih berat. Yang tadi saya bilang, ya, bahwa pasien dengan gagal ginjal kronik itu tugas kita adalah menjaga supaya penurunan fungsi ginjal, ya. Nah, salah satunya adalah dengan terapi nutrisi yang baik. Nah, gimana caranya kita menghitung berat badan ideal? Berat badan ideal itu di mana diharapkan ketika kita mencapai berat badan itu, angka kematian akan lebih rendah pada pasien itu, karena diharapkan dengan berat badan ideal, fungsi metabolik akan berjalan dengan baik, ya. Rumusnya yang paling yang bagus sih dengan metode HAMI atau Galen, tapi ini kan agak ribet, ya. Yang gampang bisa dengan Broca sih. Kalau sehari-hari itu berarti kita menghitung untuk laki-laki tinggi badan dikurangin 100, untuk perempuan tinggi badan dikurang 105. Kira-kira aja berapa kira-kira. Kalau misalnya laki-laki tinggi badannya 160, berarti berat badan idealnya kira-kira 60 kilo, ya. Nah, kalau kita ngomongin nutrisi, tidak lepas dari kebutuhan kalori. Berapa sih kebutuhan kalori sehari? Kira-kira 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari, ya. Dihitung dengan menggunakan berat badan ideal. Kalau berat badan idealnya itu 50, berarti kira-kira kebutuhannya 1.500, ya, per hari. Nah, kalau intake kalorinya tidak cukup, maka bisa terjadi yang namanya protein energy wasting, ya. Artinya jika asupan kalorinya tidak cukup, akan dipecah dari badan, lama-kelamaan badannya akan mengecil atau kurus atau kakeksia, itu bisa terjadi. Banyak sih saya temukan pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik, ya, karena misalnya nggak mau makan, pilihan makanannya juga dibatasi, miskonsepsi terhadap makanan, ya, sehingga bisa mengakibatkan keadaan ini. Nah, untuk protein, berapa sih protein itu apa sih? Apa tujuannya kita menganjurkan pasien untuk makan protein? Protein kan dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel, ya, untuk membangun. Kalau misalnya ada sel-sel yang rusak, dibutuhkan protein. Sehingga protein ini diperlukan untuk menjaga massa otot, termasuk juga diperlukan dalam keadaan infeksi misalnya. Nah, setiap hari badan itu akan metabolisme protein, ya. Hasilnya memang akan menghasilkan urium. Sehingga kalau misalnya pasien ini makan protein terlalu banyak, pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal tidak dapat dimetabolisme dan tidak dapat dipecah dengan baik proteinnya, akibatnya akan terjadi penumpukan dari racun ginjal atau penumpukan dari urea. Sehingga pada pasien dengan gagal ginjal kronik, kita harus batasin asupan proteinnya, ya. Berapa sih pembatasannya? Coba kita lihat, ya. Nah, intake-nya itu dibatasin sekitar 0,6 sampai 0,8 gram protein per kilogram berat badan per hari, ditambah kalau misalnya ada ada protein yang bocor dari ginjal. Misalnya kita hitung aja berat badan ideal, misalnya berat badan pasien itu 50 dikali 0,8 lah kita ambil, ya. Dikali, ini untuk pasien-pasien yang non dialisis, ya. Kalau pasien-pasien dialisis beda lagi. Nah, kalau kita hitung berat badannya 50, kira-kira 40 gram, ya, sehari. Tapi kalau misalnya ternyata ada bocor lewat ginjal sekitar 1,5 gram per hari, berarti total proteinnya adalah 41,5 gram per hari yang boleh diasup oleh pasien, ya. Nah, ada beberapa pasien yang mengkonsumsi analog keto acid.
Ya, itu sebenarnya membantu untuk asupan protein saja ya, asupan protein yang lebih ramah di ginjal. Tapi kalau misalnya sebenarnya bisa didapat dengan baik dari nutrisi, sebenarnya mungkin tidak perlu ya. Oke, keuntungannya apa dengan diet rendah protein yang tadi? Gejala uremik bisa berkurang ya, terutama mual muntah. Karena tadi kan kita lihat protein itu hasil hasil pemecahannya akan mengakibatkan penumpukan dari ureum, sehingga kalau dietnya itu dibatasin, tentu saja racun ginjalnya tidak akan menumpuk ya, sehingga gejala akibat penumpukan racun ginjalnya akan berkurang atau hilang. Kemudian mengurangi beban toksik uremi dan memperlambat, di penelitiannya mengatakan beberapa bisa memperlambat progresivitas penurunan dari fungsi ginjal ya, karena kalau proteinnya berkurang akan mengurangi proteinuri, sehingga kerusakan pada ginjal itu bisa diminimalisasi ya, bisa tidak bertambah gitu ya. Kemudian juga dia bisa memperbaiki status nutrisi, meningkatkan sensitivitas insulin dan toleransi glukosa, dan mempunyai efek antioksidan. Nah, ini sih tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa protein energy wasting itu adalah suatu keadaan di mana cadangan protein dan energi di dalam tubuh berkurang. Dan ini berhubungan dengan kapasitas fungsional ginjal yang berkurang karena stres metabolik ya. Ini sudah kita sebutkan tadi ya. Konsekuensinya apa? Kalau pasien dengan protein energi wasting, pasiennya akan gampang mengalami infeksi ya. Kemudian juga pasiennya akan lebih frail ya, artinya apa ya? Frail itu bahasa lebih rapuh ya, pasiennya lebih rapuh, gampang depresi, gampang mengalami inflamasi ya. Kemudian juga bisa terjadi penyakit jantung, kardiovaskuler ya, kalau pasien-pasien dengan protein energi wasting itu karena inflamasi yang berkepanjangan ya. Oke. Dari kita dapatkan itu akan kita terjemahkan dalam makan sehari-hari ya, yaitu kita bagi dalam bentuk karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral. Untuk karbohidratnya kira-kira 65-70% dari total kalorinya ya. Kalau bisa didapatkan dalam bentuk karbohidrat kompleks ya, supaya mengurangi sintesis dari trigliserid dan meningkatkan toleransi glukosa. Juga mengurangi kebutuhan penggunaan insulin, sehingga gula darahnya bisa juga dikontrol dengan baik. Ya. Kemudian bagaimana dengan mikronutrien? Bagaimana dengan vitamin C? Pada pasien dengan gagal ginjal kronik, mereka berisiko mengalami defisiensi vitamin C ya. Kita lihat ada grup makanan yang mengandung vitamin C di sebelah sini ya, biasanya pada umumnya ya dari buah-buahan ya. Pada pasien-pasien yang menjalani dialisis ya, rentan atau berada dalam risiko mengalami defisiensi vitamin C, karena sebagian besar kadang-kadang vitamin C-nya itu bisa hilang pada saat dialisis, atau karena asupan juga berkurang ya, karena kan pasien dilarang nggak boleh makan buah terlalu banyak misalnya, sehingga akibatnya apa? Akibatnya bisa terjadi defisiensi vitamin C. Tetapi apakah suplementasi vitamin C diperlukan? Nah, itu harus dilihat case by case ya. Jadi Bapak Ibu harus mendiskusikan lagi dengan dokter yang merawat, karena ini tidak bisa kita terapkan satu untuk semua pasien. Harus dilihat lagi case by case, stadiumnya berapa, masalah intake-nya juga berapa. Nah, vitamin C ini juga berhubungan dengan anemia ya pada pasien gagal ginjal kronik, karena vitamin C juga ini berhubungan membantu penyerapan besi di dalam tubuh, sehingga kalau vitamin C-nya kurang bisa terjadi anemia juga, terutama pada pasien-pasien yang menjalani dialisis. Tapi ya tadi saya bilang harus hati-hati suplementasi, karena suplementasi yang beredar harus dilihat lagi, karena suplementasi vitamin C yang berlebihan bisa mengakibatkan batu ya, bisa menginisiasi atau mencetuskan batu atau oksalosis ya. Oke, bagaimana dengan vitamin D?
Vitamin D itu kita tahu vitamin D dalam bentuk aktif itu dihasilkan oleh ginjal, sehingga kalau ginjalnya berkurang ya, kalau fungsi ginjalnya menurun, tentu akan ada penurunan dari produksi vitamin D aktif. Oleh karena itu harus dievaluasi lagi kalau misalnya terjadi defisiensi ya, kalau terjadi defisiensi apakah perlu dikoreksi atau tidak. Dari vitamin D itu sebenarnya datangnya itu dari sinar matahari ya, dari sinar matahari, atau dalam bentuk yang lain bisa kita temukan dari produk ikan ya, produk ikan, telur. Tapi pada umumnya itu dikasih gratis dari Tuhan ya, dari matahari. Kita sebenarnya di kulit kita sudah ada pre-vitamin D, cuman untuk jadi bentuk aktif itu harus dengan bantuan ginjal, sehingga pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal vitamin D yang aktifnya itu pasti akan berkurang ya, karena kalau vitamin D-nya belum dalam bentuk aktif tidak bisa dipakai untuk untuk metabolisme tulang ya. Oke, vitamin A dan E tidak direkomendasikan, vitamin B12 dan asam folat direkomendasikan. Kalau vitamin B12 dan asam folat ini untuk menjaga anemia ya, untuk mencegah anemia, dan juga berfungsi untuk pasien-pasien yang gagal ginjal terminal di mana terjadi peningkatan racun ginjal yang disebut sebagai homocysteine yang bisa mempengaruhi penebalan pada pembuluh darah. B12 dan asam folat bisa membantu mengikat racun tersebut sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit jantung pada pasien ya. Sumber-sumbernya bisa kita lihat di sini ya. B12 itu ada di daging, di ikan, di telur ya. Oke, untuk garam berapa yang direkomendasikan? Kurang dari 2,3 gram per hari ya, atau garamnya kurang dari 5,8 gram per hari, atau itu kira-kira sekitar berapa ya, 1 sendok teh kali ya, 1 sendok teh sangat sedikit ya. Nah, kita harus restriksi garam untuk apa? Untuk mengurangi tekanan darah supaya tekanan darahnya tidak naik. Kemudian untuk melakukan kontrol terhadap volume, karena garam itu menarik air sehingga akan mengakibatkan bengkak ya. Jadi hati-hati pada pasien dengan bengkak, harus kurangin asupan garamnya ya. Nah, kalau kita terjemahkan sih sebenarnya berarti garam itu diperbolehkan, tetapi jumlahnya tidak boleh banyak ya, sehingga kalau garam untuk bumbu, misalnya Bapak Ibu memasak di rumah ya, bikin sayur ya, atau bikin lauk dikasih garam, oke, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya garamnya dalam bentuk yang berlebihan, misalnya ikan asin atau telur asin, atau seperti di gambar ini chips ini ya, itu tidak diperbolehkan karena itu akan mengakibatkan asupan garamnya menjadi lebih banyak ya. Nah, ini tipsnya bagaimana jadinya. Masak di rumah dengan bahan rendah sodium. Kemudian hindari makanan-makanan yang diproses atau diawetkan. Sorry ya, ini ada merek lagi ini ya, maaf ya Bapak Ibu ya, harusnya nggak boleh ada merek ya. Jadi makanan-makanan hindari ya. Kemudian mengurangi makan di luar karena kita nggak tahu kan asupan garamnya berapa, terutama makanan-makanan cepat saji. Lalu kalau Bapak Ibu membeli makanan yang di dalam kemasan, jangan lupa untuk membaca label makanannya, berapa kadar garamnya yang ada di sana ya. Harus disesuaikan dengan berapa total konsumsi yang boleh diasup seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk air gimana? Konsumsi air yang cukup dapat mengurangi beban osmotik ginjal sehingga fungsi ginjal baik ya, sehingga diharapkan fungsi ginjal bisa baik. Kebutuhan cairannya berapa? Pada pasien dengan fungsi ginjal terganggu kira-kira ya 2,5 liter, tapi dengan catatan urinnya masih cukup, urinnya masih normal. Jadi sebenarnya gampangnya begini aja deh, kira-kira kencing kita berapa? Kencing kita kalau misalnya masih ada sekitar 1 sampai 1,5 liter seperti orang normal, boleh ditambahkan 1 liter
Jadi kira-kira totalnya adalah 2 sampai 2,5 liter. Tapi kalau kencingnya sudah sedikit, misalnya cuma 500, berarti total yang diminum sehari kira-kira cuma 1,5 saja. Kalau nggak ada kencing sama sekali ya dibatasin, berarti kira-kira cuma 700 sampai 1 liter saja sehari. Ya, jadi harus hati-hati pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Kalau berlebihan juga akan mengakibatkan overload ya, overload. Kalau overload terus berkepanjangan, nanti akibatnya lama-kelamaan bisa menambah beban jantung, bisa mengakibatkan gangguan pada fungsi jantung ya. Jadi penting sekali nih untuk asupan air ya. Untuk pasien-pasien yang gagal ginjal kronik yang fase yang stadium awal, mungkin waktu ginjalnya belum terganggu harus dijaga status hidrasinya harus baik ya, dengan cara memperhatikan warna kencing, warna urin itu bisa menjadi parameter kita untuk melihat apakah badan kita terhidrasi dengan baik atau tidak ya. Semakin pekat warnanya, semakin kuning warnanya, berarti status hidrasi kita masih belum baik. Kita harus minum lagi yang cukup ya. Oke, kemudian untuk kalsium berapa? Untuk pasien dengan gagal ginjal kronik, totalnya adalah kurang atau sama dengan 2 gram per hari ya. Termasuk kalau misalnya pasien itu mendapatkan suplementasi untuk pengikat fosfat berbasis kalsium seperti yang umum dikonsumsi oleh Bapak Ibu, kalsium karbonat itu ya. Itu kan juga mengandung kalsium, jadi hati-hati. Bapak dan Ibu harus rajin untuk kontrol ke dokter untuk dilihat ya berapa kadar kalsiumnya supaya suplementasinya bisa diatur dosisnya. Jangan sampai terjadi peningkatan kadar kalsium ya, karena kalsium yang tinggi juga bisa mengakibatkan gangguan di pembuluh darah, kemudian juga bisa mengakibatkan ketidakseimbangan hormon ya, terutama hormon paratiroid ya, di mana hormon ini sebenarnya juga sudah mengalami gangguan pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Nah, untuk fosfat gimana? Untuk fosfat itu kalau pada pasien gagal ginjal kronik bisa terjadi peningkatan. Kenapa? Karena tidak dapat dibuang oleh ginjal ya. Jadi terjadi retensi fosfat di dalam darah. Akibatnya fosfatnya akan tinggi. Kalau fosfatnya tinggi, fosfat di dalam darah tinggi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dekalsifikasi tulang. Akibatnya apa? Tulangnya menjadi menjadi lembek ya, tulangnya menjadi lembek karena kalsiumnya dipecah dari dalam tulang, dikeluarkan, jika tulangnya menjadi lembek. Kemudian akibat fosfat yang tinggi juga dapat terjadi kalsifikasi di jaringan lunak ya, di pembuluh darah bisa pembuluh darahnya jadi mengeras ya, kemudian di jaringan lunak juga bisa ya terjadi kalsifikasi di sana, dan bisa terjadi hiperparatiroid ya, peningkatan hormon paratiroid yang akibatnya juga nanti akan menginduksi terjadinya hiperkalsemi ya. Jadi fosfat ini sangat penting, harus kita jaga supaya nilai di dalam darahnya normal, yaitu berkisar antara 2,8 sampai 5,3 ya. Caranya gimana? Caranya kita harus diet rendah fosfat. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya sekitar 800 sampai 1000 mg per hari. Apa aja sih sumber fosfat itu? Berarti Bapak Ibu dalam diet sehari-harinya harus diperhatiin ya, sumber fosfatnya itu bisa didapatkan dari produk susu ya, daging, ikan, kacang-kacangan ya, banyak kacang-kacangan itu mengandung fosfat ya, sehingga harus dihindari apalagi kalau Bapak Ibu mempunyai kadar fosfat yang tinggi ya, karena tadi seperti kita lihat ternyata efeknya nggak bagus ya kalau fosfat itu tinggi. Kemudian pada makanan-makanan cepat saji, makanan kaleng, suplemen diet ya, atau makanan-makanan dengan fortifikasi kalsium itu fosfatnya tinggi. Nah, terus kemudian bagaimana caranya untuk mengurangi jumlah fosfat di dalam darah? Bapak Ibu kan akan diberikan fosfat binder ya, pengikat fosfat. Salah satunya itu adalah kalsium karbonat yang banyak diberikan pada pasien-pasien gagal ginjal kronik yang menjalani dialisis. Itu bertujuan untuk mengikat fosfat supaya kadar fosfat di dalam darahnya tidak tinggi ya. Nah, ini piramida fosfat yang paling banyak tuh yang berada di kotak berwarna merah ya, berwarna merah ya, yang paling banyak mengandung fosfat.
Kemudian kalium. Nah, kalium ini juga harus kita perhatikan, terutama pada pasien-pasien gagal ginjal yang fase lanjut ya, terutama pada pasien-pasien gagal ginjal yang berada di stadium 4 dan 5 serta pasien-pasien yang menjalani dialisis. Nah, jumlah kalium ini harus dibatasin karena apa? Kalau nilai kaliumnya tinggi di dalam darah, kalium ini bisa mempengaruhi kerja jantung ya, bisa mengakibatkan gangguan irama pada jantung sehingga bisa mengancam nyawa. Karena itu kita harus perhatikan jumlah kalium ya. Nah, dari mana saja sumber-sumber kalium? Paling banyak itu ada di jeruk, pisang, kentang, mangga, melon, alpukat ya, seperti yang kita lihat di sini. Jadi gimana dong dok, kalau begitu saya nggak bisa makan buah? Boleh aja sih, tapi kalau bisa kita kan gini, sumber kalium paling banyak itu kan ada di buah-buahan segar. Kalau bisa kita pilih buah-buahan segar yang mengandung kalium tapi tidak sebanyak dengan buah-buah segar yang lainnya seperti yang ada di kolom sebelah kanan ini ya. Oke, kapan sih Bapak Ibu harus mulai diet seperti yang tadi itu, diet rendah protein, diet rendah kalium, diet rendah fosfat, ya kapan sih harus dimulai? Semua ini harus sudah dimulai ketika Bapak Ibu mengalami gagal ginjal stadium 3 ya. Jadi ketika mengalami gagal ginjal stadium 3 di mana EGFR-nya, kemampuan filtrasi glomerulusnya sudah turun di bawah 60, sudah harus mulai diet gagal ginjal. Nah, bagaimana dengan sayur-sayuran? Saya banyak ditanya nih, boleh nggak makan sayur? Boleh ya, boleh. Sayuran dan buah-buahan adalah bagian penting dari diet yang seimbang karena sayuran dan buah-buahan tadi mengandung vitamin dan mineral ya. Nah, terutama pada pasien-pasien yang menjalani dialisis atau pada pasien-pasien stadium 5 di mana asupan air itu dibatasin, serat itu tentu sangat penting fungsinya karena kalau pasien itu konstipasi atau susah buang air besar, misalnya sampai 2-3 hari baru bisa buang air besar, akibatnya terjadi penumpukan racun di dalam tubuh yang akibatnya mengakibatkan yang tadi gejala uremianya jadi lebih berat ya, sehingga diharapkan pasien itu bisa buang air besar setiap hari. Nah, gimana caranya supaya bisa buang air besar setiap hari? Volume ususnya harus cukup. Supaya volume usus cukup itu diperlukan asupan serat dan air yang cukup ya, sehingga sayuran diperbolehkan ya pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, tapi tentu dengan konsultasi yang baik dengan dokternya untuk melihat juga bagaimana kadar kalium dari masing-masing pasien, seberapa intens gitu, karena kadar kalium kan bisa dipengaruhi oleh banyak hal ya. Nah, ada metode untuk mengurangi kadar kalium yaitu dengan cara merebus dulu atau mengukus dulu makanan itu supaya kadar kaliumnya bisa berkurang. Oke, saya rasa kira-kira seperti itu yang bisa saya sharingkan. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Dr. Ayu ya, Dok.